Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tokoh pariwisata nasional Martinus Joni Sugierto menilai tahun 2022 akan menjadi era kebangkitan sektor pariwisata tanah air. Namun untuk menuju ke era tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan stakeholder pariwisata. Sinergi yang harus dibangun yakni para unsur pemerhati pariwisata harus dapat menggencarkan promosi wisata di dalam negeri. CEO Eljon Media ini melihat cukup sulit jika sektor pariwisata mengharapkan kunjungan wisatawan mancanegara. Pasalnya muncul varian baru COVID-19 menjadi penyebab warga negara asing menunda pelesiran ke negara lain. Apalagi kebijakan banyak negara termasuk Indonesia yang melarang warganya berwisata ke luar negeri. Menurut Martinus Joni Sugierto, kunjungan wisatawan Nusantara dapat memberikan angin segar untuk sektor pariwisata. Agar kunjungan wisatawan Nusantara tersebut dapat meningkat, maka yang diperlukan adalah promosi destinasi wisata secara gencar melalui wadah yang tepat, seperti media massa dan media sosial. Namun akan sia-sia jika promosi destinasi yang digencarkan tidak diiringi dengan upaya dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat ini upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi terlihat hasilnya, yakni laju kasus COVID-19 tidak terus melonjak. Meskipun kini sedang dihadapi ancaman varian Omicron, tidak menutup kemungkinan varian baru tersebut juga dapat diatasi jika pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi. Proyeksi kita tahun 2022 ini harusnya kita mau tidak mau, kita harus bangkit. Kita harus bangkit karena pariwisata itu memberikan dampak ekonomi kepada hampir semua lapisan masyarakat. Dari pemodal besar, korporasi besar seperti penerbangan, jaringan hotel, itu adalah korporasi besar yang akan dapat bagian-bagian dari pergerakan wisata domestik kita. Nah, namun demikian, setiap kegiatan pariwisata itu akan menimbulkan efek ekonomi terhadap masyarakat yang terkait di situ. Misalnya, mereka berwisata ke satu daerah, dia kan harus makan 3 kali sehari, menikmatin kuliner yang kesukaan mereka, mencoba segala sesuatu. Ini kan akan mendorong pengusaha kuliner di daerah untuk bangkit, akan mendorong yang mensuplai bahan baku kuliner tersebut. Misalnya, kalau menyangkut bahan bakunya ikan, ini akan memberikan dampak positif kepada nelayan yang berhubungan dengan telur, akan berhubungan erat dengan perekonomian peternak misalnya, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendorong perekonomian melalui pariwisata. Jadi saya berharap pariwisata ini mau tidak mau harus kita dukung dan harus bisa bergerak di tahun 2022 ini, karena ini menyangkut perekonomian nasional kita. Gitu. Iya, Pak. Ini ada 2 hal yang menurut saya perlu dilakukan secara baik. Pertama itu adalah bagaimana menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak berwisata ke luar negeri. Jadi kalau mau berwisata ya di Indonesia saja, jangan ke luar negeri dulu gitu. Karena nanti di luar negeri dapat penyakit versi baru gitu, varian baru, bawa pulang ke Indonesia, ketular dengan masyarakat Indonesia, kan jadi sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, saya berharap bahwa pemerintah bisa dengan ketat mengontrol kedatangan turis luar negeri ke Indonesia, terutama dari daerah-daerah yang sedang parah-parahnya varian baru COVID-19 di negara tersebut. Jadi ya lebih diperketat lah. Kita yang penting sekarang bagaimana mendorong wisata dalam negeri saja dulu. Untuk industri, saya pikir gini, industri itu kan levelnya banyak. Seperti yang saya bilang tadi, ada korporasi besar sampai ke pemain-pemain UKM, taman hiburan kecil, ya, biro wisata. Ini kan banyak yang collab. Jadi daripada mereka collab gitu, saya menghimbau agar pemerintah itu bisa memikirkan, ya, misalnya hotel kecil di daerah, bisa nggak dipikirin bahwa sementara PBB-nya dibebasin dulu gitu loh, mereka nggak usah bayar PBB misalnya,
bisa nggak misalnya mendorong supaya harga itu bisa lebih murah, mungkin nggak misalnya gitu PB1 dilepasin dulu gitu loh, sehingga harga jual juga jadi lebih murah kan, kemampuan masyarakat berwisata jadi lebih tinggi gitu loh. Jadi berbagai simulasi-simulasi dari pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing gitu loh. Jadi pemerintah daerah punya kewenangan misalnya terhadap PB1, terhadap pajak bumi dan bangunan, pemerintah pusat melalui sistem perpajakan untuk perusahaan mereka. Bagaimana simulasi itu dimainkan oleh semua level sehingga mendorong wisata kita bisa lebih efisien, lebih murah, dan agar bangkit lagi. Karena kalau membiarkan mereka bangkrut, terus harus mencari investor baru lagi, ini kan sulit gitu loh. Sementara mereka sudah pemain di situ, jangan membiarkan mereka mati. Jadi tolonglah pemerintah memprotek mereka, membangkitkan mereka kembali, karena itu mereka juga menyerap lapangan kerja banyak gitu. Karena kalau mereka sampai kolaps, sampai mati, ya kehilangan lapangan kerja lagi gitu loh. Potensi-potensi ekonomi, potensi-potensi kepakaran di bidangnya masing-masing, kalau sampai mereka kolaps harus dibangun dari nol lagi, itu biayanya jauh lebih mahal, jauh lebih sulit dibandingin pemerintah memprotek mereka sekarang. Pada kesempatan ini, Martinus Joni Sugiarto berharap pemerintah dapat membantu kelangsungan hidup industri pariwisata. Bantuan yang diberikan pemerintah dapat berupa kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata untuk tetap beroperasi. Tim Eljon Media melaporkan.